الحمد لله رب العالمين حمدا لربي خصنا بمحمد وعنقذنا من الماء الجهل والزيد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذني وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kemarin sudah kita bahas tentang salah satu kitab para ulama, yaitu Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayatul Hidayah. Adab sebelum makan, adab saat makan, kemudian adab setelah makan. Itu semua sudah kita kaji. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalaulah kamu sudah mengkaji satu bab tentang makanan, maka berhati-hatilah, kalau kata beliau, dalam makan sesuatu. Karena kata Imam Al-Ghazali, dikatakan itu rezeki kalau kita bisa nikmati. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita makan, tidak bisa kita gunakan, maka itu hakikatnya bukan rezeki. Artinya rezeki orang lain. Maka ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita, ada banyak kondisi yang terjadi. Yang pertama, ada orang dihidangkan dengan makanan, kemudian masuk waktu sholat. Nah, ini kan terjadi. Ketika mau makan, makanannya sudah dihidangkan, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan dulu atau sholat dulu. Nah, maka kata Rasulullah, kalau makanannya sudah dihidangkan, sudah di depan kita nih, maka kata Rasulullah, makanlah dahulu. Tapi kalau makanannya masih di dalam, masih tersimpan, maka sholatlah dahulu. Bukan masalahnya lapar atau tidak. Jadi masalahnya itu dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, itu dilihat dari kondisi makanannya di mana. Kalau sesuatu makanan itu sudah dihidangkan, kata Rasulullah, makanlah dulu. Habis itu baru kita sholat. Nah, ini catatan penting. Jadi bukan karena laparnya atau dan lain sebagainya. Rasul mengatakan, kalau makanan sudah dihidangkan, makanlah dulu. Ustaz, bagaimana orang yang lapar, antara lapar atau dia sholat dulu? Kalau itu sholat wajib, dianjurkan sholat dahulu. Ustaz, daripada kita sholat sambil mikirin makan, mending kita makan dulu sambil mikirin sholat. Insya Allah. Kita puasa tuh Pak dalam keadaan lapar. Kita puasa tuh dalam keadaan lapar. Ada keinginan kita untuk makan dulu, buka baru sholat. Artinya apa? Lihat kondisinya. Jadi ketika makanan itu sudah terbuka, sudah dihidangkan, ya ada apa-apa, kita makan dulu, habis itu sholat. Apakah itu termasuk menunda sholat? Rasul memerintahkan seperti itu. Kalau sholat wajib, nah ini sholat wajib, makanan itu sudah dihidangkan, sama saja makan dulu. Kalau sudah dihidangkan, intinya makanan itu sudah dihidangkan. Karena hakikatnya itu menghargai makanan. Catatan kedua Imam Al-Ghazali, jangan pernah kamu mengkritik makanan atau mencaci makanan. Ini catatan besar Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Kalau kamu mencelah makanan, maka makanan tersebut akan berubah sifatnya menjadi racun. Inilah yang menyebabkan kita sakit perut itu. Sumber sakit perut itu adalah mencaci makanan. Maka kata Rasulullah, kalau kamu tidak suka dengan makanan, kurangi porsinya, tapi tidak usah komentar. Maka aneh sekarang ada stasiun TV buat acara khusus komentari makanan, jadi racun itu. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu menemukan makanan ada cacat di dalamnya, maka kamu cukup tidak usah makan daripada kamu berkomentar. Jadi tidak boleh mencaci makanan itu, termasuk perkara
kita itu adalah rezeki. Kita mengkritik suatu makanan yang sudah dihidangkan oleh Allah, yang sudah Allah kasih sama kita, dengan kritikan celaan-celaan, berarti itu termasuk kategori tidak bersyukur. Maka kata Imam Al-Ghazali, hal yang paling buruk adab dalam makanan adalah mengkritik makanan. Jadi kalau tidak suka dengan makanan itu jangan dikritik, tidak boleh ya. Kemudian catatan ketiga, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kata beliau, kalaulah makanan tersebut banyak jenisnya, nah ini terjadi dengan kita nih, banyak macam, ada rendang, ada cabai, ada nilam, panggang. Kalau kata beliau banyak makanan yang dihidangkan, kamu pilih salah satu atau dua dari makanan tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah mencampur adukan satu makanan menjadi 3 lauk. Pernah Rasulullah selalu pakai 2 lauk. 2 lauk. Jadi misalnya ada nasi, berarti sambal sama rendang. Nah itu cocok dah. Tidak usah ditambah lagi, semuanya dimasukkan. Masya Allah. Kecuali yang di Indonesia ada makanan satu yang memang tidak apa-apa, itu gado-gado, itu macam-macam, tidak apa-apa. Tapi kata Rasulullah, adab yang terbaik ketika kamu berhadapan dengan makanan, pilih 2 lauk saja. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang supaya makanan itu jangan sampai habis, jangan sampai tidak habis. Kalau masih bersisa-sisa harus habiskan. Kalau tidak habis kasih hewan. Karena kalau kita buang percuma mubazir saja di restoran tanpa ada niat sedekah dengan makhluk yang lain, maka dipastikan Allah cabut nikmat makanan tersebut, suatu saat tidak bisa makan. Itu sudah pasti, sudah final. Makanya kata kucing ya, terburung ke kucing. Bahaya zalim kita. Ini bahaya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu kiai di pesantren. Ustaz, santri kami pernah ada yang tak makan di pesantren. Saya bilang, kamu bisa masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Seorang kiai belum tentu bisa masuk surga kalau seandainya ada satu santri yang terzolimi. Ini jarang dikaji Pak, tapi saya sering ketemu dengan beberapa kiai, diskusi biasa. Apa saya bilang? Kalau ada satu santri saja, dia sudah antri, kemudian kapan antri ternyata makanannya habis. Kemudian kiainya tidak tahu, kemudian ustaz-ustaznya tidak peduli, itu suatu kezoliman Pak. Bayangkan, saya sering nemukan pesantren santrinya kelaparan, Masya Allah. Itu suatu kezoliman. Maka Habib Umar itu, ulama Yaman, itu beliau memberi makan santri dulu, semuanya sudah makan, baru beliau makan. Wah itu kiai yang wah. Bukan sebaliknya, kiainya kenyang di rumah, Masya Allah, makanannya lengkap, ada ayam, ada rendang, kiainya Masya Allah makannya sampai kenyang. Tapi santrinya makanan cuma sejumput nasi ditambah tahu. Ya Allah, ya Rabbi. Tak takut kita dihisab oleh Allah. Maka saya bilang, berhentilah buat pesantren kalau tidak ada sistem yang baik, karena nanti jatuhnya menzolimi orang. Ada orang bangun pesantren, tiba-tiba airnya tidak bagus, sampai 10 tahun pesantren itu berdiri, 10 tahun juga airnya tidak bisa bersih. Apa sebabnya? Kiainya tidak mau mengeluarkan biaya untuk membeli filter air. Itu zolim 10 tahun Pak. Maka saya bilang dalam forum-forum, termasuk Pak Wali Kota kemarin, saya bilang harus ada pengawasan pesantren itu. Tidak boleh berdiri begitu saja. Bahkan 10 tahun air. Dulu saya punya pesantren dulu Qadratullah, dulu airnya jelek, sekarang sudah bagus. Nah, itulah yang namanya mengerti sistem manajemen. Sampai saya terdengar ada satu pesantren santrinya kadang-kadang 10 orang tidak makan karena terakhir antrinya, Masya Allah.
Ini dosa orang-orang di pesantren. Harus ada yang menyadarkan itu. Tidak boleh ada satu santri yang tidak makan, tidak boleh ada air yang 10 tahun tidak ada filter, sampai santri setiap tahun pasti ada yang gatal-gatal dan lain sebagainya. Disebut pula itu penyakit tradisi. Masya Allah. Saya ke Malaysia, itu ada satu pesantren namanya As-Sofa, Kholik As-Sofa. Sampai di sana Pak, santri itu seperti dimuliakan betul Pak. Ulama-ulamanya ketika makan sama santri itu tidak ada beda, makanannya sama, lauknya sama, jenis makanannya sama. Saya buka coba keran airnya, air bersih. Kemudian santri-santri di Malaysia itu saya tengok satu-satu, mana ada yang tangannya itu sampai, wah Masya Allah, berdarah-darah sih. Bertahun-tahun itu gara-gara filter air tak diurus, padahal pemasukan di pesantren itu banyak. Satu santri 500.000 kali 100 saja itu sudah 50 juta. Kok tak mampu beli filter air 2 juta? Maka Pak Haris kemarin, Pak Gubernur kita, ketika duduk sama saya bilang sama beliau, kita butuh pengawasan di semua pesantren, biar tidak ada kezoliman antara santri dengan kiai, dengan ustadz dan lain sebagainya. Dan sampai terjadi banyak di jurnal-jurnal yang baru saya baca, terjadilah hampir 70% di pesantren terjadinya kekerasan fisik. Padahal secara ilmiah seharusnya pesantren adalah satu-satunya tempat pendidikan seperti pendidikan Nabi. Betul apa tidak? Kan? Karena pusat keilmuan Islam itu ada di pesantren. Seharusnya cara mendidik yang betul di pesantren adalah cara mendidik seperti Nabi. Kalau main pukul, tidak perlu payah-payah masuk pesantren Pak. Kita sebagai bapaknya lebih enak, lebih hebat lagi ngebuat anak. Kalau di pesantren cuma mau nendang, kita sebagai bapaknya lebih layak nendang anak kita sendiri. Ya, tapi kenapa pesantren sekarang sistemnya tidak seperti Nabi? Manajemennya tidak seperti Nabi. Bahkan saya pernah ceramah di Nurul Islam sini, Ustaz, kenapa banyak anak pesantren keluar? Alasannya karena dipukul, kemudian ditendang. Bahkan terakhir saya punya pindahan murid dari salah satu pesantren di Jambi ini, dibotahi sampai itu rambutnya itu lepas, jadi berdarah-darah kepalanya itu. Kita sebagai orang-orang yang mengurus pesantren itu merasa miris Pak dengan hal yang seperti ini. Kenapa? Kiainya mengajarkan sirah Nabawi, kiainya mengajar sirah Ibnu Hisham, adab-adab cara mendidik, bagaimana mendidik anak dengan cara Nabi, bagaimana kesabaran, bagaimana mendidik dengan akhlak, bagaimana meneladani Rasulullah. Tapi di pesantrennya terjadi pendidikan tidak seperti Nabi. Ini kan kerusakan. Betul atau tidak kira-kira? Saya tidak mau mengkritik satu personal pesantren karena saya juga punya pesantren. Jadi pesantren itu jangan hanya siap dibangun, tapi juga harus siap sistem Nabawi. Sistem Nabawi inilah yang akan kita terapkan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang bersama pemerintah di Jambi. Ada pengawasan Pak Pasya, Pak Dokter, Pak Haris, kemudian para pejabat. Saya ajak mereka semua, ayo kita mengawasi pesantren sambil kita bangun pesantren. Nah itu kan keren Pak. Bagaimana pesantren ini yang mengajar bukan pengabdian. Saya sudah teliti itu Pak, apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan di pesantren. Penyebabnya adalah 80% terjadinya kekerasan di pesantren karena sistemnya. Apa sistemnya? Anak yang tamat di pesantren ditarik menjadi pengabdian. Betul atau tidak? Pengabdian itu umurnya berapa kira-kira? 18 tahun, ya? Tamat SMA. 18 tahun usia dalam psikologi adalah usia labil.
layak dan dijadikan ustaz atau guru ketika pengabdian ditarik jadi guru di pesantren usia 18 tahun. Tidak layak. Akan terjadi seniorisasi sampai kekerasan fisik. Oleh siapa? Bukan oknum kiai, bukan oknum ustaz, tapi oknum pengabdian. Ini hasil jurnal-jurnal saya dewek, Pak. Saya teliti satu-satu. Ternyata itu penyebabnya. Jadi pesantren itu harus membuat manajemen penerimaan gurunya adalah orang-orang yang berkompeten. Entah dia tamatan S1 Mesir, tamatan S1 UIN, tamatan S1 Unja, minimal orang yang ditarik untuk mengajar di pesantren orang yang memiliki kompetensi. Nah, ini pengembangan dari kitab Imam Al-Ghazali, Pak. Jadi Imam Al-Ghazali kan itu tidak fokus kepada fikih, beliau fokus kepada akhlak. Nah, maka pesantren itu kalau di Jawa betul-betul dididik dengan adab. Masuk masjid, masya Allah, ada kiai datang berdiri menyambut, kemudian saling dengan orang tua macam mana. Itu adabnya dilatih. Tapi sekarang pesantren sudah banyak yang tidak ada pengawasan. Orang yang banyak duit bisa saja bangun pesantren kapan saja, di mana saja. Tapi sistem pengawasannya tidak ada. Bayangkan Pak, pesantren yang paling lama saja itu sudah berusia 15 tahun. Di antaranya di Jambi ini ada yang usianya sudah 15 tahun. Tapi sampai detik ini filter air tidak terbeli. Sumur bor ada, tapi keruh. Akhirnya anak-anak kita yang awalnya kita niatkan masuk pesantren dididik dengan akhlak Nabi, dididik dengan air yang bersih, makanan yang bergizi. Saya datang ke Malaysia, saya datang ke salah satu namanya Kolek As-Sofa. Saya lihat di sana sistemnya Pak luar biasa. Bagaimana sistem pakaiannya? Tidak ada yang nyuci sendiri, pakai sistem laundry. Keren itu Pak. Santri jubah-jubahnya itu masuk ke laundry, keluarnya ada kode, dikasih, sudah rapi, sudah disusun ke lemari masing-masing. Mana ada yang hilang? Pakaian hilang. Bayangkan 15 tahun pesantren itu berdiri, tidak mampu membuat sistem ekonomi syariah dalam bentuk laundry. Wah, rusak pesantren kita macam ini. Contoh dengan pesantren-pesantren yang ada yang di Malaysia, di Bogor, kemudian di Gontor, Kodratullah, Palembang, itu sudah pakai sistem-sistem yang baik, Pak. Akreditasinya sudah A. Santri bawa baju kotor, kemudian ada sistem antri laundry, ini keluar sorenya sudah bersih, sudah disusun ke lemari. Mana ada lagi yang hilang pakaian, hilang kain, hilang macam-macam. Keren itu Pak. Sudah saatnya sistem-sistem nabawi itu diterapkan di pesantren. Nah, ini untuk kita semua, siapa yang punya keluarganya punya pesantren atau sebagai donatur pesantren, yuk sama-sama kita perbaiki sistem pesantren. Ini bukan kritik saja, bukan, tapi ini sistem membangun. Saya keliling, ini tanggal 27 nanti saya berangkat ke Singapura, Malaysia, insya Allah Thailand juga. Untuk apa? Mengambil ilmu-ilmu pesantren orang lain, bagaimana sistem. Kemudian yang kedua, sistem makan di pesantren itu seperti sistem Ihya Ulumuddin. Ada dua cara sistem makan yang paling baik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama kata beliau, makan bersama. Nah, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bapak boleh makan bareng-bareng sama istri. Nabi Ibrahim pernah jalan kaki sampai ratusan kilometer cuma untuk bisa makan bersama. Kenapa Ustadz harus makan bersama? Karena makan bersama itu makanan yang tidak dihisap sampai hari kiamat. Jadi kalau Bapak punya makanan, jangan makan sendirian. Kalau bisa makan bersama, sama. Ajak siapapun terserah. Makan di mana? Rumah makan Padang, minimal berdua sama istri. Tidak boleh DWA, jangan DWA. Makan sendirian tuh Pak dihisap. Tapi kata Nabi Ibrahim, kalau makanan berjamaah itu tidak dihisap. Makanya makanan berjamaah itu Ustaz versinya macam mana? Boleh satu piring rame-rame, boleh. Itu sunnah Nabi. Boleh juga prasmanan tapi bersama keluarga, boleh. Yang penting sistemnya itu makannya bersama.
Kata Imam Al-Ghazali, cantik betul makan seperti itu. Atau yang kedua, saya lihat di Malaysia itu, dia memberi makan santri itu Pak dalam bentuk wadah. Jadi sudah di packing tinggal dibagi saja. Jadi santri sudah dapat semua itu makanan. Tidak lagi antri bawa sekop piring kosong, ditaruh nasi, ditaruh ayam, yang terakhir tidak dapat. Tapi kalau orang pesantren itu cerdas, dia buat sistem, piringnya dikumpul, ada namanya, ada kodenya, diisi makanan, sayurnya, macam-macam, dibagikan di setiap asrama. Antri betul-betul bagus. Wah, itu kan adabnya mantap. Dan kita merasa apa? Anak ketika dititip pesantren, alhamdulillah sistemnya makanannya seperti ini, pasti dapat makan. Saya dapat satu santri pindahan dari PAL 9 itu, ya Allah, dia sampai tidak makan 4 hari, Pak. 4 hari atau 3 hari? Mana santri ya? Tidak ada di belakang. 3 hari atau 4 hari dia dapat. Dia jajan saja, Pak. Ditanya oleh orang tuanya, kenapa tidak makan? Karena habis makanannya. Ada lagi karena tidak ada piringnya, hilang piringnya, dipalin kawan. Bayangkan sistem seperti itu bertahun-tahun terus terjadi, sehingga pesantren kesannya kumuh. Pesantren sekarang kesannya kumuh, jelek. Siapa yang jelek? Kita. Umat Islam kok tak punya etika, attitude seperti Nabawi. Maka mudah-mudahan nanti harapan saya sistem pengawasan ini betul-betul nanti bekerja, sehingga pesantren di Jambi ini akan muncul pesantren-pesantren kelas internasional. Bagus semua. Ya, terburung itu kayaknya. Nah, ini termasuk Pak, kita dengar kucing teriak, kemudian kita tidak peduli, itu termasuk kezoliman untuk telinga kita, itu dosa telinga. Peka, kata Imam Al-Ghazali, peka terhadap dosa itu termasuk ciri mukmin sejati. Jadi orang mukmin itu Pak, kalau melakukan sesuatu langsung memikir, ini dosa, ini haram tidak, ini baik atau tidak, ini makruh atau tidak. Nah, itu ciri-ciri khas muslim. Kalau seorang muslim dia makan saja tanpa berpikir ini makanan halal atau haram, itu belum level mukmin. Jadi tingkatannya nih muslim, mukmin, muttaqin levelnya Pak. Muslim itu orang yang beribadah saja tapi tidak ada tujuan. Ada lagi mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang beriman, tingkatannya levelnya tinggi, syariatnya sudah di hati. Itu dia selalu menimbang, ini boleh tidak, ini boleh atau tidak. Jadi sistem pesantren yang bagus itu yang kedua adalah bagaimana menciptakan sistem makanan yang baik, bergizi, dan semuanya dapat. Yang perlu kita perbaiki. Dan saya hari ini bangun pesantren di Kebun 9 pun, berapa santrinya itu sudah saya ukur. Santrinya sudah berapa? Berarti beli ayam itu seperti apa? Bisa tak pesantren itu makan ayam tiap hari? Bisa. Asalkan manajemennya jelas. Bisa. Tak selamanya anak makan pesantren itu tahu tempe. Ya bagaimana mereka bisa merasakan kecerdasan gizi itu? Gizi itu salah satu 10% di antara membuat otak anak cerdas. Gizi. Bukan banyak makan ya. Kalau banyak makan dalam kitab Imam Al-Ghazali, banyak makan itu banyak mudorot. Ya, banyak tidur, mendatangkan malas. Nah, itu banyak makan nih. Mendatangkan penyakit perut. Nah, itu termasuk sebabnya adalah banyak makan. Ustaz, tapi makanannya halal. Walaupun halal. Ingat kita tadi belajar hari Sabtu kemarin adalah hari Jumat kemarin. Kita belajar bahwa Nabi itu kenyang 1 hari satu kali, tidak boleh lebih dari 2 kali. Dalam kitab Syed Nurdin, saya sudah ingatkan lagi, Nabi itu makan 1 hari itu kenyangnya cuma 1 kali. Jadi kalau kita hari ini 3 kali, itu insya Allah masih kena penyakit perut, entah penyakit demam dan lain sebagainya. Tapi orang yang bisa makan kenyang 1 kali 1 hari, nah itu insya Allah sehat. Sampai sekarang saya lihat Syed Nurdin itu walaupun sudah sepuh, sudah tua, itu badannya tegak, sehat. Kenapa? Beliau pakai pola makan kenyang 1 kali 1 hari.
Jangan 3 kali makan 3 kali kenyang, itu sudah berlebihan. Orang yang terlampau banyak makan tadi kata Imam Ghazali malas, kebanyakan tidur, kemudian banyak mudorot, mendatangkan penyakit. Jadi sesuatu itu kalau berlebihan memang betul-betul mendatangkan mudarat. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau di pesantren hari ini tidak bisa dirubah sistemnya. Saya pasti merasa sedih kalau pesantren tidak bisa merubah sistemnya. Mulai dari pakaian anak jangan sampai hilang. Saya pernah masuk di salah satu pesantren untuk duduk di situ mensurvei. Apa yang terjadi Pak? Santri yang baru masuk 1 hari saja itu kasurnya bisa hilang. Mana adab-adab Nabi tidak muncul di pesantren? Itu ada anaknya di pesantren saya tuh. Baru masuk satu pesantren di Pal 9 sana. Kasurnya hilang, kainnya 8 hilang juga, hilang apa? Jadi pesantren itu pusat apa? Pusat mencetak anak maling. Sedih saya kalau dikesankan seperti itu. Karena pesantren nih, saya pribadi itu sistemnya sudah bagus. Kami dididik di situ Pak, belajar fokus. Tidak pernah nyuci pakaian. Yang nyuci itu cuma pakaian dalam sama pakaian kaos. Selebihnya itu di laundry. Pagi kami masukkan pakaian, sore kami ambil, beres. Kami fokus belajar. Kemudian kami di situ ngapal enak, adem. Kemudian tempatnya rapi Pak. Lemari-lemari kami itu Pak, itu selalu diawasi oleh 2 pengawas. Kalau ada yang berantakan, ada pakaian yang sudah tidak tersusun, itu tidak sesuai dengan Nabi. Kenapa? Kata Nabi, jangan ada pakaian yang tidak dilipat. Ada hadisnya itu. Dalam hadis riwayat Ahmad, apa kata beliau? Kata Rasulullah, pakaian yang tidak dilipat itu dipakai oleh syaitan. Hadis itu diterapkan Pak. Bahkan kata Nabi, kalau bisa pakaian itu jangan digantung, tapi dimasukkan dalam lemari. Itu ada adab-adabnya itu. Sampai sedetail itu guru-guru kami mengajarkan kami dengan sunnah-sunnah Nabi. Hari ini anak pesantren pakaiannya lempar sana, lempar sini. 10 masuk pakaian, baliknya tinggal 1. Jadi sistem pesantren itu bukan main-main lagi. Saya baru 2 kunjungan. Bulan ini saya kunjungan di 2 pesantren. Pertama Umul Masakin, yang kedua Raudatul Thalibin. 2 pesantren ini minta saya datang ke sana untuk memperbaiki sistem manajemen pesantren. Alhamdulillah orangnya welcome, enak. Kadang-kadang pesantren yang tidak mau dikritik dikasih tahu yang benar, dia katakan apa? Ini sudah tradisi. Masya Allah. Maka betul-betul harus ada pengawasan. Alhamdulillah pesantren yang saya kunjungi Umul Masakin itu ada di Pemayung. Raudatul Thalibin itu ada di Selat, arah Pemayung juga. Saya kunjungan ke pesantren sana. Saya minta mereka memperbaiki sistem-sistem itu. Kalau dibuat sistem laundry itu menjadi ekonomi syariah Pak, untuk pesantren. Ada pemasukan. Kemudian ada perbaikan sistem luar biasa. Kemudian kami diajarkan oleh guru-guru, kasur itu Pak dikepas. Jadi sebelum tidur itu pengawas sudah berdiri Pak. Pengawas sudah diri. Apa kata beliau? Baik santri-santri semuanya, sebelum kita tidur laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya kata beliau, kepas tempat tidur. Sampai sedetil itu Pak. Dikepas. Pakai apa Ustaz? Kadang-kadang pakai sorban lah ngepas. Kepas, bersihkan dulu kata beliau. Setelah rapi, semua sudah absen wudu, semua sudah wudu, sudah gosok gigi, sudah. Bayangkan kalau pesantren sistemnya seperti itu, keren betul Pak. Anak yang mungkin masuk dalam keadaan jorok, kalau masuk di situ, saya jamin dia orang yang pasti bersih, ya, terbiasa. Luar biasa itu. Mudah-mudahan pesantren di Jambi ini semuanya sistemnya seperti itu. Saya kunjungan ke Malaysia tuh Pak, tidak mau balik rasanya, tidak mau balik. Di situ betul-betul nikmat betul. Sampah tuh tidak ada Pak, sampah tuh tidak ada.
Saya nyari lah sampah di pesantren Kolek Asofa itu, di mana lah sampah? Tidak ada. Kenapa? Santrinya semuanya diberi kesadaran. Kalau buang sampah sembarangan denda 50.000. Kalau Malaysia itu berapa ringgit? Jadi santri takut tuh buang sampah sembarangan. Sampai ketika keluar pesantren, dia terbiasa, Pak. Apa alasannya ada buang sampah sembarangan? Itu dosa jariah, kata dia. Kami diajarkan di pesantren, kalau sampahnya plastik harus dimasukkan kotak sampah. Tapi kalau sampahnya adalah organik, boleh kita buang di mana saja karena bisa hancur. Tapi kalau plastik itu tidak bisa hancur. Diajarkan seperti itu. Dan ini hanya didapat kalau pesantrennya kerjasama dengan kesehatan. Terakhir, pesantren saya itu didatangi oleh Stikes Harapan Ibu. Orang Stikes Harapan Ibu telepon saya, Ustaz, kami boleh kunjungan ke pesantren? Boleh. Kan pesantren kita baru dibuka 3 bulan apa 4 bulan? Baru 4 bulanan. Pesantren kita di Kebun Sembilan itu dibuka, santrinya sudah sekitar yang kecil 12, yang dewasa 11. Sekitar 23 sampai 25 lah. Dikit, Pak. Tapi filter air sudah ada. Sistem-sistem manajemen sudah ada. Tinggal santrinya saja masuk bertahap. Jadi, batas mana tadi? Batas mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di pesantren itu dibuat betul sedemikian praktek-praktek dari kitab-kitab para ulama, Pak. Semua. Jadi kami itu belajar kitab kuning itu bukan hanya baca, tapi diterapkan di pesantren. Nama kurikulumnya kurikulum Nabawi. Wah, ini sudah saya buat, tapi belum selesai. Namanya kurikulum Nabawi. Insya Allah kalau sudah selesai saya paparkan di beberapa universitas, termasuk UIN, Unja, karena orang-orang yang ahli doktor manajemen itu harus membuat sesuatu kurikulum yang memang didesain. Jadi saya buat seperti itu supaya pesantren ini maju bersama, bagus bersama, kemudian sistemnya keren bersama. Jangan sampai lah, ya Allah, pesantren sudah 20 tahun berdiri, santrinya ada perubahan, Masya Allah. Tidak ada, nambahlah jelek pula nama-nama pesantren kita, ada kekerasan-kekerasan. Kadang-kadang sedih melihat yang seperti ini. Jadi kita yang mau masukkan anak pesantren ini sekarang ini ragu-ragu, Pak. Ya, ragu-ragu. Betul niat pesantren ini tempat mencetak anak yang soleh, betul atau tidak? Jangan-jangan tidak. Kenapa? Terjadi banyak hal di pesantren itu, entah yang malingnya, entah anak yang nakalnya. Masya Allah, mudah-mudahan pesantren-pesantren kita itu bisa berubah menjadi pesantren yang baik. Amin ya Rabbal. Baik, ada sisa waktu sekitar 10 menit. Ini tidak terasa ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu khair. Ya, baik, saya sudah menangkap informasinya. Apakah di pesantren itu ada pengawasan? Ada. Peraturannya ada. Tapi peraturannya itu sangat-sangat tidak menyentuh ke semua ranah, Pak. Masa syarat bangun pesantren itu syaratnya cuma 5. Ada masjid,
ada kiai, ada santri, ada asrama, kemudian ada kantor. Udah, kalau sudah ada 5 ini, keluar izin pesantren. Ya Allah, semudah itu Pak. Tidak menyentuh ranah-ranah yang penting, entah perpustakaannya, bagaimana gurunya, SDM-nya, tidak sama. Inilah yang terjadi di pesantren sekarang. Peraturannya ada, tapi tidak menyentuh ke semua ranah. Makanya saya wanti-wanti siapapun yang bangun pesantren, tolong 7, ada 7 yang harus diperhatikan. Yang pertama, sanad keilmuan. Ini yang paling penting Pak. Apa itu sanad keilmuan? Siapa yang mendirikan pesantren itu siapa? Gelarnya apa? Keahliannya apa? Dalam bidang manajemen pesantren itu beliau itu ahli hadis kah? Ahli fikih kah? Karena zaman dulu orang bangun pesantren itu jelas kiainya ahli qiraah. Kiai Haji As'ad Umar ahli qiraah. Jelas. Ada lagi yang bangun pesantren ahli fikih. Kiainya ahli fikih, jelas. Arahnya tuh jelas. Ada lagi bangun pesantren bahasa gontor, dibangunlah dalam bentuk bahasa internasional. Jelas visi-visinya. Sekarang ya Allah, orang bangun pesantren banyak cuma untuk memperkaya diri Pak. Demi Allah, kiainya pakai Masya Allah mobil mewah, tapi saya masuk ke sana, santrinya filter airnya kapan dibuka keran itu airnya kuning, Masya Allah, auzubillah. Alfat terbeli, tapi filter air tak terbeli. Ini yang saya sesalkan. Makanya betul kata Bapak, harus ada peraturan yang ketat, harus ada pengawasan yang baik, kemudian ada SDM yang jelas. Makanya pesantren tidak boleh seharusnya menarik pengabdian, tidak boleh lagi itu Pak. Saya himbau siapapun yang punya pesantren, jangan lagi buat sistem pengabdian. Pasti terjadi kekerasan, pasti itu. Ya. Adakah tindakan dari pemerintah? Ada. Nah inilah aturan yang dibuat pemerintah. Orang yang melakukan kekerasan itu yang dihukum hanya personal Pak. Pesantren itu tidak bisa diizin cabut, izinnya dicabut itu tidak bisa, karena pembaharuan izin pesantren itu setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau nggak dicabut itu 5 tahun ke depan itu bisa dibuka lagi. Tidak ada larangan pemerintah yang melarang pesantren yang sudah terjadinya kekerasan tutup, tidak bisa, tidak ada. Tapi yang dihukum adalah personal, orangnya, seperti itu. Karena kalau pesantrennya ditutup, ya dampaknya banyak. Anak-anak yang di sana terganggu, harus pindah sekolah. Kemudian ustadz-ustadznya harus diganti dan lain sebagainya. Tercemar namanya. Akhirnya pemerintah pun tidak bisa membuat peraturan seketat untuk menghilangkan pesantren itu. Yang bisa hanya menghukum personal dari pesantren itu. Siapa yang melakukan perbuatan itu, dia yang dihukum. Seperti itu. Makanya kita bertekad pesantren-pesantren di Jambi, insya Allah kita sama-sama, saya ke Pemayung, ada kiai-kiai lain ke Nes, ada kiai-kiai lain ke pertukaran-pertukaran kiai ini saling ketemu. Insya Allah itu menjadi awal untuk pesantren di Jambi untuk menjadi lebih baik. Selain itu harus ada hubungan antara orang tua dan pihak pesantren, harus ada itu. Tidak boleh orang tua diam saja, harus ada komunikasi. Ustadz, sebatas mana hafalan anak saya, sebatas mana kemampuan hadisnya, bahasa Arabnya, harus diukur, dan tolak ukur itu harus dibangun. Jadi pesantren yang baik itu adalah pesantren yang sudah dibuat bangunannya, kemudian sistemnya, baru dia menerima santri. Itu yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga terus berbenah Pak di pesantren, terus berbenah dalam hal air,
listrik, semuanya kita bebenah. Insya Allah bapak-bapak juga sebagai pengawas saya itu untuk memajukan pesantren, bentuk mana yang kurang, bentuk mana yang bagus, bentuk mana yang kurang bagus, kita sama-sama saja. Terus jangan mudah tersinggung. Kalau dikritik seseorang pesantren kita kurang baik, ya kita perbaiki saja, tidak usah tersinggung. Katanya mengikuti akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu apa? Menerima semua saran dan masukan orang lain. Ya tidak apa-apa. Jangan marah kalau dikritik. Saya buatlah satu jurnal. Saya ngeri juga, Pak. Satu jurnal yang saya buat isinya kritikan, saran, masukan, tapi yang punya pesantren tidak mau dikritik. Akhirnya jurnalnya tidak diterbitkan, takut malu. Padahal jurnal itu tujuannya supaya kita semua bisa baca, kita semua bisa memperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Dan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afini amma wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, Engkau yang maha sami', yang maha mendengarkan doa kami, ya Allah. Anta basir, Engkau yang maha melihat, lihatlah kami semua, ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari segala bala, jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala wabah, jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari perbuatan yang haram, jauhkan kami dari melihat yang haram, jauhkan kami dari mendengar yang haram, jauhkan zahir dan batin kami dari segala yang haram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaba lana fi dzalikal firdaus rajwana. Dan ya Allah, kumpulkan kami semua bersama dengan orang yang kami cintai di surga firdaus, ya Allah, bil Mustafa, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ridha'ana ridhoka arfa, ya arhamar rahimin. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau ridhoi di dunia wal akhirah. Dan jadikan setelah kami belajar mengkaji Islam, kami menjadi pribadi yang lebih baik. Diperbaiki pribadi kami, akhlak kami, sifat kami, hati kami, batin kami, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa zahir wa ilal batin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bantuan kota amalnya untuk pembangunan pesantren kita. Kemudian yang mau lanjut kajian, saya di Masjid Biak sudah ini. Habis sholat isya saya ngisi di Masjid Biak. Insyaallah kita sama-sama belajar terus hadis, fikih dan tasawuf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.